Ya takut sih takut kita ya. Gimana lagi? Kalau bukan begini kita nggak ada kerjaan. Ya gimana nasib aja. Tergantung nasib kita. Begitulah nasib para petambang batu Kalimaya. Sarmaya bersama para petambang batu lainnya di Serang, Banten ini hanya bisa pasrah. Mereka rela bertahan selama berhari-hari di lokasi lubang gali demi mencari sebongkah batu Kalimaya. Sungguh hidup para petambang itu sangat berbanding terbalik dengan kemilau batu Kalimaya maupun batu lainnya yang sedang tren di pasaran. Nilai transaksi yang melonjak drastis pun terjadi di pasar online, termasuk di bukalapak.com. Ragam jenis batu akik yang dijual belikan ada di halaman utama. Saking banyaknya transaksi yang terjadi, Bukalapak membuka sebuah halaman khusus batu cincin. Kemilau batu yang dipajang di pasaran mungkin tidak seindah cara memperolehnya. Salah satu akik komersial yang diperoleh dengan cara digali secara tradisional adalah batu Kalimaya. Karena itulah kami mencoba menyambangi daerah pertambangan batu Kalimaya di Desa Cimalingping, Kabupaten Lebak, Banten. Untuk mencapai lokasi pertambangan, kami harus melewati hutan karet dengan kondisi jalan yang dipenuhi lumpur. Lokasi pertambangan akik Kalimaya berupa lubang yang dimiliki oleh 7 petambang. Di lahan ini, puluhan lubang tambang tampak sedang beroperasi mencari bongkahan batu Kalimaya. Ini batu apa nih, Pak? Batu Kalimaya. Oh, Kalimaya. Kalimaya. Ini benar nih ya yang Cimalingping ya, Pak? Dari tahun berapa, Pak? Ini dibikin. Waduh, zaman penjajahan kali ya, zaman Kinam itu. Udah turun temurun. Udah turun ya. Iya. Itu nambangnya setiap hari atau gimana, Pak? Setiap hari. Paling hari Jumat. Hari Jumat libur. Oh, hari Jumat libur. Perlu perjuangan bagi para petambang akik Kalimaya untuk mendapat sebongkah batu. Mereka perlu waktu berjam-jam di dalam lubang yang letaknya 15 meter di bawah tanah. Mulai dari menggali lubang, membuat gua, hingga proses pencarian batu dilakukan dengan cara tradisional. Berbekal pahat dan palu, mereka mengharapkan dapat menemukan kepingan batu akik yang berharga puluhan juta rupiah meski penuh resiko. Mereka tetap bertahan selama berjam-jam memahat dinding gua. Yang bagus ciri-cirinya gimana sih, Pak? Kalau misal Yang bagus dia ciri-cirinya dibungkus ada cangkangnya kayak rambutan gitu ya, kayak manggis. Kayak manggis kita keliling dulu. Ada tandanya juga kayak ginian, cuman dia hitam. Tandanya di sininya hitam set, udah berbunga. Terus kita hati-hati terus dipahat hati-hati dari jauh, baru kita buka. selama menambang di sini, Pak, udah pernah dapat apa aja, Pak? Terus dijual berapa? Ya rata-rata sini beo sama citeh ya. Citeh batu Kalimayanya, terus ya dapatnya bangsa masing-masing. Kita 7 orang itu udah bagian hampir 30 jutaan lah sebulan. Satu orang dapat 30 juta. Iya, kalau dikumpulin gitu Pak ya. Kalau dikumpulin gitu ya Pak, ini kan adanya terus kasarannya ke bawah gitu, Pak ya? Iya. Nggak takut longsor, Pak? Ya takut sih takut kita ya. Gimana lagi, kalau bukan begini kita nggak ada kerjaan. Ya gimana nasib aja. Itu tergantung nasib kita. Antisipasinya ada nggak sih, Pak? Mungkin dari sisi apa namanya, pembuatan penyangga ini kayaknya ada pakai kayu, kita pakai kayu bambu di stek sama kita nih. Kalau kita mau longsor ini ya, dindingnya atasnya nih, langitannya ya, kita pakai stek, pakai kayu, pakai papan balong.
Oh. Didiriin, stek bikin paku. Itu ciri-cirinya kelihatan Pak kalau misalnya dia longsor. Lain lagi tanahnya, ini cadasnya. Bentuknya seperti apa Pak? Rapuh dia. Kayak ini nih. Iya. Tuh. Lain lagi dengan ini. Berarti dia kuat. Ini nih, tuh Pak. Tuh. Ini mah bekas pahatan. Oh, Bekas pahatan. bukan yang kayak tadi, bukan ya? Bukan. Menambang batu sebenarnya bukan pekerjaan utama. Pekerjaan utama para petambang sebenarnya petani. Namun demi mengais rejeki saat tren batu akik, sebagian warga Cimalingping mengubah profesinya menjadi pencari batu akik. Pekerjaan yang mereka lakukan tergolong gambling alias untung-untungan. Pasalnya, semua yang mereka lakukan berjam-jam setiap hari belum tentu ada hasilnya. Bahkan, tak jarang mereka harus menginap di tenda-tenda darurat yang dibuat di sekitar lubang gali. Tidak hanya itu, risiko tertimbun tanah seolah selalu mengintai setiap saat. Ditambah lagi modal dan biaya yang dikeluarkan untuk biaya menambang batu bukanlah jumlah sedikit. Ya tergantung kita lama bikinnya. Ada yang 3 bulan, kita sebulannya habis berapa juta, misalkan 20 juta, 30 juta, ada yang segitu juga. Kita paling juga habis 10 juta. Teman saya itu tuh habis 17 juta sama sekali, nggak dapat sama sekali. Iya. Itu sebulan dia. Iya, bareng-bareng sama kita ini sebulan dia nggak dapat apa-apa. Ya karena kita di kampung ini nggak ada perusahaan lain selain nambang batu kalimaya, ya kita paling buruh tani, terus nambang batu kalimaya nomor 1 gitu. Ya itu udah resiko kita semua, namanya kita usaha ya, ada resikonya gitu. Ya nggak ada, kita cuman tebak-tebakan aja. Tebak-tebakan lokasi aja, lihat urat terus sampai datang ke bawah kita lihat urat itunya aja, urat batunya aja, lokasinya. Ya masing-masing juga punya persiapan gitu ya, bekal lah. Ya itu mah rahasia kita pribadi lah. Para petambang akik di kawasan Cimalingping, Lebak, Banten tidak perlu repot untuk menjual batu yang diperolehnya. Setiap hari para pengepul mendatangi lokasi tambang untuk mencari batu yang didapat para petambang. Pedagang pengepul ini berani membayar batu yang belum dipoles dengan harga yang mahal. Namun, para pengepul ini harus memastikan kualitas batu yang diperoleh para petambang. Berapa ini Pak? 10.000. 10.000. Waduh, coba lihat dulu Pak ya. Ya boleh. 10.000. Nggak dikasih 7.000 Pak? Belum nyampe. Belum nyampe ya? Iya. Menjadi pengepul memang menjadi salah satu usaha yang dapat mengeruk keuntungan lumayan. Beberapa pengepul bahkan sebelumnya berprofesi menjadi petani. Saat bisnis akik melejit, mereka lantas banting profesi, mengambil bagian agar bisa merasakan rezeki dari batu kalimaya. Sebelumnya saya biasa tani biasa Pak. Iya. Jual beli batu. Berganti gitu ya? Iya. Karena untungnya sangat menggiurkan Pak. Budgetnya kadang 5 juta Pak. 5 juta pasti dapat ya? Dapat Pak 5 juta. Dan kalau keuntungannya bisa berapa persen sih Mas kalau jual? 10% Pak. Di kawasan tambang akik Cimalingping ada sebuah fenomena unik, yaitu munculnya sebuah profesi yang memungkinkan dilakukan siapapun. Masyarakat sekitar memberi istilah pemulung. Pasalnya, mereka memang mencari bongkahan akik dari sisa batu galian yang telah dikeluarkan dari lubang gali. Batu galian yang tersisa akan dikeluarkan pada keesokan harinya.
Batu sisa galian ini menjadi sebuah rezeki tersendiri bagi warga yang tinggal di sekitar lahan gali. Orang tua bahkan hingga anak-anak berkumpul di sekitar tumpukan batu gali. Mereka mengais dan mencari batu akik yang menempel di batu yang dibuang para petambang.